Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Harini Rifka dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Saya akan membahas tentang hakikat manusia dan peradaban serta dinamika peradaban global. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat peradaban? Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan cipta manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia melalui alat-alat inderanya dapat menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Kebudayaan berasal dari kata kultur. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadikan bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Jadi, apa sih pengertian dari manusia beradab? Jadi, manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Mereka mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab telah dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Nah, kita udah tahu nih bahwa Allah telah memberikan kita anugerah yang sangat baik. Jadi, sebagai makhluk ciptaannya, kita harus memiliki adab yang baik, baik itu kepada orang tua, kepada teman, sahabat, dan warga sekitar. Apa yang dimaksud masyarakat beradab? Manusia beradab adalah masyarakat yang berkeadaban memiliki ciri-ciri antara lain menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum, dan keadilan. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Masa kehidupan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masa prasejarah atau masa sebelum manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah, masa manusia telah mengenal tulisan. Menurut Soekarno, masa terbagi menjadi empat. Yang pertama, zaman prasejarah, kedua zaman purba, ketiga zaman Madya, dan keempat zaman modern. Zaman prasejarah, permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai abad ke-5 Masehi. Zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana belum mengetahui atau mengenal tulisan, sehingga pada kehidupan masyarakatnya sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diperoleh dengan cara berburu dan memungut bahan makanan yang akan dikonsumsi sehari-hari didapat dari alam. Zaman purba, datangnya pengaruh India pada abad pertama Masehi sampai dengan runtuhnya Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Pada zaman ini, manusia disebut dengan manusia purba yang hidup di dalam goa atau gubuk secara sederhana dan menggunakan peralatan dasar dari batu serta tulang untuk mencari makan dan menjalani kehidupannya. Zaman Madya. Sejak datangnya pengaruh Islam menjelang akhir kerajaan Majapahit sampai abad ke-19. Zaman Madya lebih maju dibandingkan dengan zaman purba. Perkembangan budaya yang cepat ini berkat beberapa faktor seperti keadaan alam pada masa ini relatif lebih stabil sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang. Karena hidup lebih tenang, mereka dapat mengembangkan kebudayaan mereka. Zaman Madya ini sering disebut sebagai zaman batu atau Mesolitikum. Zaman modern. Sejak masuknya An-Nasir Barat dan teknik modern kira-kira tahun 1900 hingga sekarang. Zaman modern adalah proses kemajuan dari zaman pramodern atau zaman berkembang, yang mana pada zaman ini teknologi informasi berperan aktif dalam perubahan sosial sehingga gaya hidup masyarakat menjadi serba instan. Dinamika peradaban global.
Peradaban lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan, guna mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Gelombang perubahan peradaban umat manusia saat ini mengalami 3 gelombang. Gelombang 1, peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi hingga 1500 Masehi. Gelombang 2, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban teknologi informasi berlangsung mulai tahun 1970 Masehi hingga sekarang. Adapun aspek positif dari globalisasi adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dapat mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transformasi juga meningkatkan efisiensi yang sangat tinggi. Adapun aspek negatif globalisasi antara lain, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi dan identitas suatu bangsa. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang semakin membesar. Dalam bidang ekonomi, perkembangan nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Lalu, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.